Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milhatul Maizia dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, kelompok KKN 47. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir KKN yang berjudul KKN 47 UNED Edukasi Strategi Pemasaran Online untuk meningkatkan penjualan keripik tempe saat pandemi. Sasarannya adalah Ibu Nur Zaidah sebagai pelaku usaha keripik tempe Zada. Untuk latar belakang, pelaksanaan KKN ini berlangsung di Desa Sidoarjo. Potensi yang ada pada Desa Sidoarjo salah satunya adalah banyaknya bahan pangan lokal yang melimpah, sehingga dalam membangun usaha pangan sangat mudah dalam pencarian bahan baku. Salah satu contoh dari bahan pangan ini adalah tempe. Tempe merupakan bahan baku yang sering dibuat atau melimpah di Desa Sidoarjo. Oleh karena itu, sasaran memanfaatkan tempe sebagai usaha keripik tempe. Usaha keripik tempe ini merupakan salah satu mata pencarian warga dan salah satu usaha yang menghasilkan. Biasanya adalah digunakan sebagai usaha oleh-oleh, karena keripik tempe merupakan oleh-oleh khas Ngawi. Namun karena di masa sekarang terdapat pandemi COVID-19 yang dimulai sejak Februari 2020 dapat mempengaruhi omset penjualan. Dengan adanya pandemi ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, salah satunya adalah wirausaha keripik tempe. Penjualan keripik tempe terhambat dalam pemasarannya, dikarenakan adanya kebijakan social distancing dari pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan cara alternatif agar usaha tetap berjalan, yaitu pengenalan dengan strategi pemasaran online. Pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh usaha keripik tempe Zada yang diproduksi oleh Ibu Nur Zaidah adalah mempromosikan, mengiklankan, dan pengambilan produk atau order produk melalui media sosial dengan cara memposting sebuah produk dalam status atau story WhatsApp, kemudian diupload di Facebook, kemudian Instagram, maupun menggunakan aplikasi Shopee. Untuk kegiatan KKN, pada minggu pertama, kami melakukan pendampingan proses pembuatan keripik tempe. Pembuatan keripik tempe didampingi dalam masalah kebersihan, karena kebersihan ini sangat penting apalagi di masa pandemi. Kebersihan ini sangat penting, apalagi kebersihan ini digunakan untuk meningkatkan mutu pangan. Apalagi di masa pandemi, kebersihan sangat penting dilakukan. Kemudian di minggu kedua, kami melakukan pelatihan pengemasan. Di pengemasan ini awalnya sasaran menggunakan pengemasan plastik tipis, kemudian dirapatkan menggunakan staples. Kemudian dengan adanya kegiatan KKN ini, di alternatif lain untuk memudahkan sasaran, yaitu dengan menggunakan flip. Selain mudah, kemudian flip ini juga dapat mempertahankan produk agar tetap bagus, kemudian rapat dan tidak mudah rusak. Kemudian di minggu ketiga kami melakukan pelatihan pembuatan logo. Pelatihan pembuatan logo atau poster pemasaran ini dilakukan melalui Microsoft Word, karena ketika kami mencoba melakukan aplikasi atau pembuatan logo melalui Canva, sasaran merasa kesulitan. Akhirnya kami berpindah pembuatan logo melalui Microsoft Word. Kemudian di minggu keempat, pengenalan media marketing. Pengenalan media marketing yang kami gunakan adalah WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, dan juga aplikasi Shopee. Di minggu kelima, baru kami melakukan promosi atau pengaplikasian pemasaran online. Melalui media-media tersebut, kami mengupload beberapa foto di Instagram, Facebook, story WA, maupun di Shopee. Kemudian di minggu ke-6 kami evaluasi dari semua penjualan atau produk yang sudah kami upload. Di situ sasaran merasa adanya peningkatan dalam penjualan produk. Nah, di awal pandemi mengalami penurunan produk, dan sasaran menyatakan bahwa setelah adanya pemasaran melalui media online, sasaran merasa penjualan semakin meningkat. Kemudian di minggu ke-7, saya sendiri melakukan laporan akhir KKN UNED Back to Village ini. Kemudian, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan untuk minggu pertama pembuatan keripik tempe, minggu kedua pengemasan, minggu ketiga pelatihan pembuatan logo, dan minggu keempat pemasaran melalui media online.
Berikut adalah kendala dan solusi pelaksanaan KKN. Kendalanya kesibukan sasaran sendiri karena perbedaan waktu, kemudian perbedaan kesibukan, akhirnya adanya bentrok waktu antara sasaran dengan mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah kesulitan sasaran dalam melakukan pendaftaran akun sasaran ke SD UNEJ. Nah, solusinya adalah yang pertama itu melakukan penyesuaian jadwal sasaran. Jadi mahasiswa menyesuaikan jadwal dari sasaran. Apabila sasaran merasa tidak bisa melakukan KKN, maka kami akan mencari waktu luang agar bisa dilakukan KKN dengan sasaran. Karena kesibukan sasaran tidak hanya membuat keripik tempe, melainkan banyak kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, karena semua sasaran mengerti mengenai pendaftaran akun SD UNEJ dan pengambilan sertifikat melalui akun SD UNEJ, maka mahasiswa menginisiasi bahwa akun sasaran itu dipegang oleh mahasiswa dan pengambilan sertifikat dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian untuk kuisnya, mahasiswa menanyakan secara langsung. Kemudian RTL, rencana tindak lanjut, wirausaha itu dapat membuat logo sendiri untuk meningkatkan nilai jual. Karena ketika wirausaha dapat membuat logo sendiri, maka mereka dapat mengembangkan usahanya, dan masyarakat di luar sana semakin tahu dan mengenai produk keripik tempe Zada ini, sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Kemudian wirausaha akan lebih paham mengenai pentingnya PHBS ke depan, karena PHBS ini sangat penting apalagi di masa pandemi, dan PHBS ini berguna untuk meningkatkan mutu pangan dari produk keripik tempe Zada. Kemudian wirausaha akan lebih mengembangkan usahanya karena telah melakukan pelatihan. Dari semua pelatihan, mulai dari minggu pertama hingga minggu terakhir, diharapkan sasaran itu dapat mengaplikasikan sampai ke depannya, sehingga dapat mengembangkan usahanya, mulai dari pemasaran, kemudian pembuatan logo, dan sebagainya. Kemudian lebih paham mengenai pemasaran online. Karena pemasaran ini kan dilakukan secara online, maka orang atau masyarakat akan lebih luas. Masyarakat luas akan tahu mengenai produk keripik tempe Zada. Kemudian dokumentasi ini merupakan beberapa produk yang telah terjual, testimoni dari pembeli. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.